Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan eh, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita ini, selalu diberikan taufik, hidayah dan inayah. Semoga dalam hidup kita ini kita mendapatkan furqan, bisa membedakan mana salah dan benar, sehingga kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Oke teman-teman, ada tema hangat yang masih kebul-kebul, yaitu berita tentang pertemuan atau kehadiran 5 tokoh NU, pertemuan para pemuka agama, baik itu dari agama Nasrani, Yahudi, itu di Israel, ketemu dengan Presiden Israel. Itu saya sangat prihatin teman-teman ya, sebagai umat Islam khususnya orang NU. Saya sendiri itu selalu memperhatikan bahwa di lingkungan NU itu terlalu kompleks itu orang NU itu. Kalau saya sendiri melihat di lingkungan para Muhammadiyin itu, mereka lebih solid gitu, sikapnya lebih jelas, lebih kompak. Kalau orang NU itu sering berjalan sendiri-sendiri teman-teman. Jadi mereka itu tidak tahu kenapa, saya itu bingung gitu. Apakah itu terlalu silau dengan kebiarnya dunia, sehingga mereka itu mengabaikan sisi yang lebih sensitif itu. Ya mungkin itu tadi sudah tahu bahwa itu dana itu dari sponsor, dan itu sponsornya dari Amerika. Sudah jelas kan, kita selama ini itu harusnya hati-hati ya, jangan melukai hati orang-orang yang sudah begitu intens memprihatinkan, mendoakan saudara-saudara kita di Gaza. Tragedi kemanusiaan yang begitu luar biasa, sampai PBB sendiri kan sudah menentukan sikap mengutuk Israel, menyatakan Israel sebagai negara yang sangat-sangat melanggar kemanusiaan, negara yang nggak beres gitu. Bahkan di Mahkamah Internasional untuk Justice itu tadi sudah menjatuhkan hukuman terhadap Perdana Menteri Israel. Nah, sebagai seorang Nahdien, saya itu sering mendapatkan keanehan-keanehan di lingkungan orang NU itu, yang toleransinya itu udah kebablasan teman-teman. Jadi pluralismenya itu sudah keterlaluan, sehingga itu mereka tuh seolah-olah kayak tiru-tiru orang kayak Gus Dur. Kan sebetulnya beda banget lah ya, langkah-langkahnya Gus Dur itu tidak bisa ditiru oleh orang biasa, sehingga kita nggak boleh asal tiru gitu, karena kita tidak punya misi dan visi yang jauh ke depan seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, karena beda kelas lah ya. Tapi orang NU ini kayaknya itu wah gimana ya, saya juga pengen membahas sendiri tentang kecongkaan orang-orang tertentu yang mungkin merasa bahwa sudah belajar kitab kuning itu kesombongannya luar biasa gitu, seolah-olah itu ilmu yang lain tuh dianggap lebih rendah. Itu nanti saya cerita yang lengkap ya, saya punya pengalaman pribadi masalah itu. Nah, mengenai kelima orang ini memang sudah diberikan sanksi oleh PBNU, tapi sanksi itu tidak langsung dari PBNU karena mereka itu lembaga-lembaga otonom. Jadi hanya satu orang yang katanya pengurus NU teman-teman. Sekali lagi kita itu mengajak teman-teman untuk waspada, selalu mengontrol, selalu kritis, tidak asal tidak asal patuh gitu, tidak punya cara berpikir nalar yang sehat gitu. Jadi mentang-mentang kita itu di bawah kepemimpinan orang-orang besar itu, tapi lantas kita itu amin-amin saja, itu saya nggak sesuai. Makanya selama ini saya termasuk orang-orang yang sering balilo, karena memang saya mendasarkan diri saya dengan akal sehat teman-teman. Jadi nggak asal manut, karena memang kalau nggak masuk akal ya
saya menyoroti secara pribadi mereka punya nafsu yang tidak bisa dikendalikan, sehingga mungkin hasrat-hasrat untuk menikmati kemewahan, tidur di hotel mewah, akomodasi gratis, piknik gratis, itu mengalahkan faktor-faktor lain yang lebih krusial, lebih esensial gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi ini kritik buat NU, karena memang banyak orang-orangnya yang terlalu memikirkan hal pribadi. Saya ingat mereka itu juga rebutan kepengurusan itu ya luar biasa gitu ya. Jadi tidak lepas dari manusia itu tepatnya salah dan lupa. Makanya kita harus mengontrol terus gitu. Tidak pasti bahwa mereka yang punya ilmu itu menjadikan ilmunya itu menjaga dirinya, itu enggak. Jadi semakin banyak ilmunya, kalau dia masih terus diperbudak oleh nafsunya, bahkan ilmunya itu dijadikan senjata untuk melindungi nafsunya itu mencapai tujuannya. Itu teman-teman, singkat saja itu pendapat saya secara pribadi. Semoga teman-teman bisa memikirkan lebih lanjut bagaimana kehidupan kita bernegara, berbangsa, dan beragama itu nanti didasari pada sikap yang benar-benar tidak meninggalkan akal sehat ya teman-teman, supaya kita tidak seperti buih di lautan yang dibawa ke sana kemari oleh para pemimpin kita gitu. Sampai di sini, semoga kita diberikan Allah penjagaan yang luar biasa terhadap zaman yang sudah gila ini teman-teman. Sampai di sini, semoga kita nanti bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, santi santi santi, salam, rahayu 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 sagung itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.